Selamat datang, selamat berjumpa kembali di Sah Azad Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, share. Jangan lama-lama, mari kita lanjutkan ceritanya. Let's go. Dewa Perang Terbaik 791. Aku tidak akan berpura-pura. Aku akan buka kartu. Karena salah satu dari 4 master utama melarikan diri dari zona perang perbatasan selatan dan merilis berita mengungkapkan fakta tentang zona perang perbatasan selatan di wilayah perairan Laut Selatan Indonesia. Seluruh pasukan dari aliansi para master musnah. Sedangkan dari pihak Indonesia tidak ada yang terbunuh. Hati-hati. Waspada. Indonesia memilih kekuatan yang hebat. Sama seperti dewa. Perbatasan selatan telah dipertahankan. Aliansi para master kalah. Mereka memiliki orang yang super yang bisa mengubah situasi pertempuran. Begitu berita itu keluar, seluruh dunia seolah-olah terbakar. 99% orang di luar sana berpikir bahwa Indonesia akan jatuh dan akan gagal total, terutama di wilayah perairan. Pasti akan menjadi tempat yang akan hancur untuk pertama kali. Karena zona perang perbatasan selatan telah hilang kontak sejak lama. Tidak ada berita apa-apa tentang itu. Orang-orang yang pergi untuk menyelidiki berita itu juga menghilang. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di zona perang perbatasan selatan. Semua orang bahkan berpikir bahwa zona perang perbatasan selatan telah menghilang. Bahkan pasukan pertahanan naga juga berpikir seperti itu. Mereka hampir menyerah akan daerah tersebut dan memikirkan strategi lainnya. Tapi siapa sangka bahwa Indonesia menang di zona perang perbatasan selatan. Para pasukan dari musuh musnah. Hal yang mustahil benar-benar terjadi. Segera masalah ini dikonfirmasi kebenarannya. Dan itu memang benar. Zona perang perbatasan selatan Indonesia menang penuh. Seluruh dunia seolah-olah akan meledak dan mendidih. Miliaran orang di luar sulit mempercayai kebenaran ini. Bagaimana Indonesia bisa menang? Orang-orang yang baru saja pindah ke warganegaraan paling tercengang. Indonesia bisa menahannya. Dewa penyelamat. Ketika pasukan pertahanan naga menerima berita itu, mereka benar-benar terpana. Mereka tidak tahu apa-apa tentang situasi di zona perang perbatasan selatan. Mereka bahkan mendapatkan berita itu dari luar negeri. Apa yang terjadi? Zona perang perbatasan selatan menang. Semua pasukan pertahanan naga tercengang. Apakah masih belum ada kabar dari zona perang perbatasan selatan? Apakah Pulau Langit dan Megano masih tidak bisa dihubungi? Masih belum ada kabar. Departemen Intelijen menggelengkan kepalanya. Konyol. Kita menang pertempuran besar. Tapi kita sendiri tidak tahu apa-apa tentang berita itu. Apa yang terjadi di zona perang perbatasan selatan? Bagaimana bisa memenangkan pertempuran? Siapa yang melakukannya? Semua orang tampak tidak berdaya. Petinggi pasukan pertahanan naga berkata, ini pasti ada master super atau kekuatan super. Atau jangan-jangan, ketika ia memikirkannya, wajahnya berubah drastis. Yang lainnya memandangnya satu persatu dan berkata, jangan-jangan apa? Aku belum bisa mengatakannya. Harus mencari kebenarannya terlebih dahulu. Kata orang itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Pertama, selidiki apa yang terjadi di zona perang perbatasan selatan. Kedua,
Sebarkan berita tentang kemenangan di zona perang perbatasan selatan secara besar-besaran. Untuk meningkatkan rasa semangat orang-orang. Titik 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 titik. Kemenangan Indonesia di zona perang perbatasan selatan meningkatkan semangat orang-orang Indonesia. Orang-orang yang awalnya sedih dan murung langsung menjadi bersemangat. Seolah-olah telah termotivasi. Para pasukan Indonesia juga bersemangat. Indonesia tak terkalahkan. Victor juga menerima berita tersebut. Ia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan berpura-pura. Akulah yang melakukannya. Tapi ini merusak rencananya dan musuh akan mengetahui keberadaannya. Dan akan menargetkannya secara gila-gilaan. Tidak bisa memberi serangan yang mendadak lagi. Megano hadir. Pertama. Sebarkan berita tentang kemenangan zona perang perbatasan utara. Kedua. Gantung semua kepala master senior tertinggi tingkat 6 surga ini di garis perbatasan selatan dan utara sebagai peringatan bagi musuh. Indonesia tidak bisa diganggu. Segera. Di garis perbatasan utara. Kepala dari 39 master senior tertinggi tingkat 6 surga tergantung di tembok tinggi. Begitu juga di garis perbatasan selatan. Semua master senior tertinggi tingkat 6 surga akhirnya terbunuh. Kepala mereka digantung tinggi. Betapa tak terkalahkannya Indonesia. Peringatan yang jelas. Berani menyerang Indonesia dan perbatasan. Maka akan dibunuh satu persatu. Perhatian, perhatian. Berita besar. Dewa Tentara Indonesia yang turun ke zona perang perbatasan utara menang lagi. Musuh dimusnahkan. Bahkan 34 kekuatan dari aliran hitam terbunuh. Tidak ada musuh yang bisa lolos dari perbatasan. Kepala 38 master senior tertinggi tingkat 6 surga digantung di tembok yang tinggi. Masih ada 11 master senior tertinggi tingkat 6 di zona perang perbatasan selatan. Titik 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 titik. Segera. Berita baru terus dikeluarkan. Berita tersebut tersebar di mana-mana. Kemenangan diberitakan kepada semua orang. Indonesia abadi. Indonesia akan menang. Tentara dan orang-orang Indonesia bersatu. Siapa yang bisa mengalahkannya? Para prajurit di garis terdepan adalah contoh yang baik. Titik 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 titik. Kabar baik terus berlanjut. Kemenangan di dua zona perang memberi Indonesia kepercayaan diri yang cukup. Orang-orang tidak lagi takut. Mereka berpikir cara untuk mendukung Indonesia. Pasukan pertahanan naga tercengang lagi. Karena markas mereka tidak tahu apa-apa. Tidak ada yang bisa mereka hubungi sekarang. Indonesia telah menang berturut-turut. Kedua zona perang telah memusnahkan aliansi para master. Bagaimana mungkin ini terjadi? Tidak mungkin Indonesia kembali, bukan? Aku butuh banyak usaha untuk melarikan diri dari Indonesia dan bergabung dengan Pulau Timur. Sekarang Indonesia akan kembali. Aku akan sangat malu. Titik 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 titik. Melihat kabar baik terus-menerus dari Indonesia. Orang-orang yang berpindah kewarganegaraan pun tercengang. Termasuk Evan, Jason, dan sekelompok orang lainnya. Tidak. Tidak mungkin. Kita baru saja pergi. Indonesia akan menang. Ekspresi wajah Nadine terlihat tidak enak. Jika memang begitu, mereka akan sangat malu. Michael tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Tidak akan. Berita yang aku dapatkan adalah aliansi para master sedang menyerang Indonesia.
Kekuatan di perbatasan selatan dan utara adalah yang terlemah. Yang tersisa adalah perbatasan barat yang paling kuat. Berikutnya adalah perbatasan timur. Kedua perbatasan itu lebih kuat 10 kali lipat dari perbatasan selatan dan utara. Keduanya adalah masalahnya. Seto juga berkata, benar. Zona perang perbatasan timur paling penting. Karena dekat dengan ibu kota. Setelah beberapa garis pertahanan di sana rusak, maka ibu kota akan terancam. Jika zona perang perbatasan barat dibuka, itu berarti sedang melepaskan 3/4 dari Indonesia untuk musuh. Jadi di dua zona perang itu, Indonesia tidak akan bisa menahannya. Setelah mendengarnya, semua orang menghela nafas lega. Tenang. Aku bisa menjadi lebih tenang sekarang. Nadine dan yang lainnya tersenyum. Selama Indonesia tidak bisa menghentikan musuh, mereka merasa senang. Dengan begitu kepergian mereka tidak akan sia-sia. Inilah pemikiran-pemikiran dari para pengkhianat Indonesia. Situasinya sama dengan apa yang analisis oleh Michael dan Seto. Perbatasan barat dan timur adalah yang utama. Awalnya, Victor bisa mengejutkan para musuh dengan kekuatannya. Tetapi sekarang aliansi para master mengetahui bahwa Indonesia memiliki kekuatan super di perbatasan timur dan barat. Mereka juga telah bersiap. Richard dan yang lainnya telah memperkuat kekuatan mereka untuk aliansi para master. Mengerahkan semua kekuatan yang ada, yaitu untuk menargetkan tentara yang dibentuk oleh Victor. Sekarang aliansi para master, pasukan pertahanan naga, dan bahkan seluruh dunia sedang berspekulasi. Kemanakah Victor akan memimpin tentara kejutannya? Apakah ke perbatasan timur atau barat? Bersambung. Selanjutnya, 792. Sudah berakhir. Semua orang menebak dan menganalisa. 99% orang menebak bahwa Victor akan menyerang di perbatasan timur. Pertama, karena perbatasan timur dekat dengan ibu kota dan ancamannya lebih besar. Kedua, aliansi para master yang mendominasi di area sana lebih lemah. Berdasarkan serangan yang dilakukan Victor di zona perang perbatasan selatan dan utara sebelumnya. Dimulai dari yang terlemah. Ketiga, aliansi para master di zona perang perbatasan barat sangat kuat. Memerlukan waktu yang lebih lama. Bahkan bisa dikatakan mereka tidak terkalahkan di sana. Sebagai tim kejutan, pasti akan memilih yang paling mudah. Zona perang perbatasan timur adalah pilihan pertama. Dengan 4 atau 5 di garis pertahanan perbatasan timur, Graham dan yang lainnya benar-benar terjebak oleh musuh. Musuh juga meningkatkan kekuatan mereka di area tersebut. Mereka menjadi lebih sulit. Mereka paling lama bisa bertahan selama 3 hari. Namun, Graham mengangkat mulutnya dan berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir saudara-saudara. Bantuan akan segera datang. Mendengar berita tentang kemenangan di zona perang perbatasan selatan dan utara, Graham tahu bahwa Victor yang melakukan semuanya. Melalui analisinya, Victor pasti akan datang ke zona perang perbatasan timur. Setelah mengalahkan para musuh, mereka akan sepenuhnya menyerang zona perang perbatasan barat. Jadi ia sangat percaya bahwa Victor akan segera datang. Bahkan dalam situasi seperti ini pun, ia masih percaya dan bisa tersenyum di wajahnya.
Semua orang dimotivasi dan berubah dari bertahan menjadi menyerang. Situasinya menjadi semakin baik. Tapi yang tidak pernah terpikirkan oleh orang-orang adalah setelah Victor selesai bertempur di zona perang perbatasan utara, ia langsung membawa Megano dan Biksu Naga Harimau ke zona perang perbatasan barat. Menurut Victor, pemberani akan menang ketika bertemu dengan kesulitan. Waktunya menunjukkan kekuatan. Mereka dari awal sudah mengenal kalian dengan baik. Mereka sengaja bertahan dan terus mengincar. Tidak ada artinya jika melakukan serangan mendadak. Kita harus melawannya secara langsung. Jika kita ingin menang, kita harus melawan dan mengalahkan mereka di zona perang perbatasan timur dan barat. Pilih yang mana sama saja. Pilih yang dekat dan yang lebih kuat. Saat ini, Victor secara terang-terangan memimpin orang-orang untuk menyerang secara langsung. Semuanya sudah berakhir. Melawan pemikiran orang-orang akan melahirkan sebuah keajaiban. Rodi dan Dame dari zona perang perbatasan timur sudah siap dan sedang menunggu kedatangan Victor. Dame bahkan lebih bersemangat. 1000 kotak energi yang aku simpan juga akan datang dengan cepat. Untuk meningkatkan posisinya dalam aliansi para master, mereka juga mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya. 1000 kotak energi. Hampir semua adalah miliknya. Oke. Sekarang semua orang berpikir bahwa senjata pembunuh dewa tidak berguna. Siapkan senjata pembunuh dewa milikmu untuk memberi pelajaran kepada para tentara kejutan. Hahaha. Semuanya tertawa. Astra Group dan kekuatan besar lainnya sudah merencanakan dari awal. Tinggal menunggu kedatangan Victor. Di zona perang perbatasan barat, kekuatan terkuat di kedua sisi terletak di sini. Pertempuran yang paling parah. Kedua belah pihak menderita banyak korban. Terutama Indonesia mengalami banyak kerusakan. Tangisan terdengar di mana-mana. Pada saat itu, petugas medis lapangan sangat berguna. Perawatan dan penyelamatan tepat waktu dapat mengurangi resiko kematian. Di medan perang, banyak dokter yang aktif. Terutama para ahli kedokteran terkemuka dan kedokteran kuno lainnya. Ini adalah pertempuran para prajurit. Sulit bagi dokter modern untuk berperan. Teknik medis kuno bisa dengan cepat menghentikan cedera dan memulihkan efektivitas tempur dalam waktu singkat. Inilah kelebihan dari ahli kedokteran terkemuka. Itulah sebabnya banyak prajurit bisa bertempur dengan aliansi para master hingga sekarang. Dan alasan kenapa garis pertahanan keempat belum sepenuhnya hancur. Ada sosok yang familiar di medan perang. Dia adalah Helen. Setelah pernikahannya terhenti, ia ikut ke medan perang. Semakin melihat banyak korban yang berjatuhan, Helen juga merasa putus asa. Di zona perang perbatasan barat benar-benar seperti lautan api. Zona perang dengan korban yang paling banyak. Jika bukan mengandalkan keterampilan medis dan obat ajaib, garis pertahanan kelima sudah lama rusak. Lawannya sangatlah kuat. Serangan semakin kuat dan kuat. Ditambah lagi penindasan yang dilakukan oleh aliran hitam dari belakang. Ahli kedokteran terkemuka telah hilang setengah. Mereka hanya bisa bertahan selama 2 hari. Tidak seperti di zona perang perbatasan timur. Bukankah bantuan dari pasukan pertahanan naga akan datang? Raja medis juga tampak tertekan. Ia juga berlumuran darah. Orang tua itu juga sangat kuat. Ia sendiri bisa membunuh 2 master senior tertinggi tingkat 6 surga dan 8 master tingkat 5 surga. Sekarang,
Bantuan dari pasukan pertahanan naga dihentikan oleh para aliran hitam di Istana Kuning. Mereka tidak bisa datang ke sini sama sekali. Flito bahkan lebih tertekan dan berkata, "Kakek, sudah kukatakan dari awal seharusnya kita tidak datang. Kita bekerja keras untuk mereka. Itu tidak sepadan." Benar. Jika terus-terusan seperti ini, kita sendiri yang akan mati. Aku bahkan tidak mengerti kenapa kita harus berjuang di sini. Kita semua adalah master tertinggi baik dalam media maupun bela diri. Jadi kenapa kita harus melakukan semua ini untuk orang biasa? Titik 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 titik. Mendengar semua orang mengatakan ini, wajah Raja Medis sangat muram. Mereka tahu jelas seberapa kuat lawan mereka. Jika terus seperti ini, mereka semua akan mati. Benar. Ada bantuan. Ada serangan dadakan di zona perang perbatasan selatan dan utara. Tapi bagaimanapun juga itu adalah serangan dadakan. Itu pasti hanya kekuatan kecil. Bagaimana bisa melawan musuh di zona perang perbatasan barat? Belum lagi orang-orang sudah membentengi diri untuk mencegah serangan. Seseorang segera berkata. Flito bergema. Ya, benar. Apalagi para prajurit hebat harus pergi ke perbatasan timur terlebih dahulu. Kita masih belum tahu seberapa kuat musuh di perbatasan timur. Walaupun mereka berhasil, mereka akan memakan waktu lama. Kita juga sudah mati semua. Jadi bagaimanapun caranya, kita tetap akan mati. Keberadaan kita sekarang hanyalah untuk menunda waktu agar Indonesia bisa bertahan. Titik 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 titik. Setelah Flito menganalisis, semua orang terdiam. Dengan kata lain, jika kita masih tetap seperti ini, kita akan mati. Iya, terserah. Aku tidak akan melakukannya. Dari awal aku tidak ingin datang ke sini. Berkorban demi pasukan pertahanan naga. Demi orang biasa. Sangat tidak berguna. Ya, aku berhenti saja. Aku tidak ingin mati. Titik 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 titik. Lalu apa yang akan kalian lakukan? Terdengar suara dari Raja Medis. Flito berpikir sejenak dan berkata, menyerah. Pertahankan kekuatan kita. Meskipun kepentingan kita rusak, setidaknya sebagian kekuatan kita masih bisa dipertahankan. Ya, aku rasa juga begitu. Banyak pasukan Indonesia yang memilih untuk melindungi diri mereka sendiri. Hanya untuk mempertahankan kekuatan mereka. Jika kita pikir-pikir lagi, pertempuran ini tidak ada hubungannya dengan kita. Apalagi kita yang harus menderita kerugian besar. Sesulit apapun itu. Apakah ada yang lebih sulit dari berakhirnya perjanjian para dewa? Dan juga, jika kita menyerah, kita bisa menerima perlakuan yang lebih baik. Itu bukan tidak mungkin. Raja Medis menghela nafas dan berkata, aku sudah mendengar ini. Aliansi para master terdiri dari kekuatan utama. Mereka ingin menguasai Indonesia. Jika kita bergabung bersama mereka, maka akan sama saja. Jika kita menyerah, aliansi para master pasti akan menyambut kita. Lagi pula kita juga sangat kuat. Raja Medis, apa pendapatmu? Semua orang memandang Raja Medis. Setelah ragu-ragu, ia menggertakkan giginya dan berkata, oke. Kalau begitu menyerahlah dan bergabung dengan aliansi para master. Bersambung. Selanjutnya. 793. Mengalir darah yang menolak untuk kalah. Oke.
Menyerah adalah pilihan yang paling bijak. Hampir semua master senior tertinggi yang ada di sana bersorak. Raja medis melihat semua orang dan berkata, mau menyerah ataupun tidak, dan bergabung dengan aliansi para master atau tidak, adalah pilihan masing-masing. Aku setuju untuk bergabung dengan aliansi para master. Aku juga setuju untuk bergabung dengan aliansi para master. Tidak lama kemudian, puluhan petinggi mengungkapkan pendapat mereka. Hampir semua orang setuju untuk menyerah. Aku Kristo tidak menyerah. Tidak ada kata menyerah dalam kamusku. Ya, sangat memalukan untuk bergabung dengan musuh. Aku Jutoni tidak bisa melakukannya. Benar. Bagaimanapun juga, aku tidak akan mengkhianati Indonesia dan leluhurku. Tapi masih ada yang berbeda pendapat. Masih ada pejuang yang memahami kebenaran dan mencintai Indonesia. Walaupun hanya beberapa saja. Kristo. Jutoni. Apa kalian sudah gila? Jika kalian tidak bergabung dengan aliansi para master, kalian akan mati. Semua orang akan mati. Apakah orang biasa itu pantas mendapatkannya? Flito dan yang lainnya langsung memarahi. Mereka terlihat seperti orang bodoh. Jutoni tersenyum dan berkata, pantas atau tidaknya hanya aku yang tahu. Tapi darah yang menolak untuk kalah mengalir di tubuhku. Tulangku penuh dengan rasa kesetiaan. Aku tidak akan mengkhianati leluhurku. Benar, selama kami hidup, kami tidak akan memberikan tanah kami kepada orang lain. Sikap keras dari beberapa orang itu mendapat dukungan dari anak buahnya. Tetapi bagi Flito dan yang lainnya, perilaku seperti itu sangatlah bodoh. Sekarang bukan zamannya membahas tentang leluhur. Yang tahu keadaan sekarang adalah orang pintar. Otak kalian sudah dipenuhi dengan kematian. Kami tidak bisa menghalangi. Kami akan bergabung dengan aliansi para master. Kalian mati saja. Para ahli kedokteran terkemuka dan pasukan lainnya memutuskan untuk meninggalkan Kristo dan yang lainnya. Mereka memilih bergabung dengan aliansi para master. Raja medis bahkan memerintahkan Flito bawa beberapa orang untuk berdiskusi dengan aliansi para master untuk menunjukkan ketulusan kita. Baik kakek. Aku berjanji akan menyelesaikan tugas ini. Flito sangat gembira. Mereka akhirnya keluar dari bahaya. Orang-orang yang mengkhianati leluhur. Kalian harus mati. Pengkhianat. Sekelompok pengkhianat. Kalian tidak layak menjadi orang Indonesia. Kristo berteriak dengan marah. Flito tersenyum dan berkata, kalian keras kepala. Ketika kematian mendekat, apakah kalian masih akan keras kepala? Tidak tahu malu. Pengkhianat. Para leluhur akan malu. Beberapa orang meraung. Omelan yang bagus. Bagaimana kalian bisa menjadi pengkhianat? Bagaimana kalian bisa mengkhianati leluhurmu? Terdengar suara wanita yang dingin. Helen tiba di lokasi. Ia baru saja mendengar bahwa Flito dan yang lainnya akan menyerah. Tetapi ia masih tidak percaya. Para ahli kedokteran terkemuka dimahkotai sebagai keluarga raja. Bahkan Flito adalah pelindung negara. Bagaimana bisa menyerah begitu saja? Setelah tiba di sana, Helen kecewa. Apakah ini orang yang akan ia nikahi? Helen. Apa yang dimaksud dengan berkhianat? Ini hanyalah pilihan yang bijak. Menyerah.
Kami hanya bernegosiasi untuk bergabung dalam kerjasama. Kami hanya menjaga kekuatan kami. Sebenarnya masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita. Lihat betapa banyak kekuatan kuno Indonesia yang melindungi diri mereka sendiri. Terus terang, tidak ada hubungannya. Kita bisa bertarung untuk mereka saja sudah berbaik hati. Sekelompok orang biasa lindungi diri mereka sendiri. Bukan hanya kami yang akan bergabung dengan aliansi para master, tetapi kamu juga, kata Vlito. Helen segera menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak akan menyerah sepertimu. Aku adalah orang Indonesia. Bagaimana bisa aku bergabung dengan musuh? Tidak mungkin, kata Helen dengan tegas. Vlito mencibir dengan dingin. Semua terserah padamu. Kamu adalah pacarku dan akan menjadi istriku. Kamu harus ikut denganku kemanapun aku pergi. Penjaga, jaga Helen. Aku akan bertemu dengan aliansi para master. Tidak, aku tidak. Meskipun Helen mencoba yang terbaik untuk menolak, tetapi ia masih ditahan oleh yang lainnya. Di kamp aliansi para master di perbatasan barat, Richard dan petinggi lainnya ada di sana. Mereka sedang merundingkan rencana selanjutnya. Mendengar Vlito menyerahkan diri dengan tulus, Richard dan yang lainnya mulai tersenyum. Hal yang tak terduga, tapi juga diharapkan. Ketika ia melihat Vlito, Richard tersenyum dan berkata, "Masih ada orang pintar. Semua orang masih bisa bekerja sama. Kenapa harus melawan dan berkorban dengan sia-sia? Haha. Kami semua telah sadar. Kami ingin bergabung dengan aliansi para master. Tapi kita punya syarat." Vlito menjelaskan syaratnya. Syaratnya sangat mudah bagi kami. Kami berjanji setelah kami menguasai Indonesia, kalian juga akan memiliki hak untuk mendapatkan sumber dayanya. Bagaimanapun, Indonesia memiliki banyak sumber daya. Kami tidak mungkin menguasainya sendiri. Kalian juga akan mendapatkannya. Pada akhirnya, Vlito bergabung dengan aliansi para master. Puluhan ribu pasukan, termasuk para ahli kedokteran terkemuka, telah memilih untuk bergabung dengan aliansi para master. Vlito membawa berita itu kembali untuk pertama kalinya. Haha, bagus. Aliansi para master sangat tulus. Setelah bergabung bersama dengan mereka, kita mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Kalian yakin tidak ingin bergabung? Kami bisa mendapatkan yang kami mau. Kalian hanya menunggu mati saja. Raja medis juga berkata kepada Jutoni dan yang lainnya. Pengkhianat, pengkhianat. Kami malu berhubungan dengan kalian. Orang-orang yang mengkhianati leluhur. Kalian tidak akan berakhir dengan baik, kata Kristo dengan marah. Para pengkhianat tertawa. Mereka memandang Kristo dan yang lainnya dengan mengejek. Kita lihat siapa yang akan berakhir menyedihkan. Hahaha. Kalian tunggu mati saja. Vlito datang ke Helen dan tersenyum berkata, "Ayo pergi. Ikut aku dan bergabung bersama dengan aliansi para master." Wih, apa kamu pantas? Cepat pergi. Aku tidak ingin melihatmu. Helen memarahi. Kamu adalah istriku. Kamu harus mendengarku. Vlito tersenyum. Kapan aku menjadi istrimu? Pernikahan tidak pernah terjadi, kata Helen tidak terima. Vlito tersenyum rakus dan berkata, "Sejak kita merencanakan pernikahan itu, aku sudah menganggap kamu adalah istriku. Entah pernikahan itu berlangsung atau tidak, kamu tetaplah istriku."
Jangan harap kamu bisa meninggalkanku. Kamu harus mengikuti kemanapun aku pergi. Mulai sekarang, kamu juga merupakan bagian dari aliansi para master. Jangan bahas menyerah maupun pengkhianat lagi. Ayo, kita pergi. Helen berusaha menolak, tapi tidak ada gunanya. Vlito tiba-tiba menyeretnya. Segera, puluhan ribu orang menyerah dan bergabung bersama dengan aliansi para master. Aliansi para master mengadakan upacara penyambutan akbar. Di antara garis pertahanan keempat dan kelima, hanya tersisa Kristo dan puluhan pemimpin lainnya. Jika digabung total pasukan sekitar beberapa ribu orang saja. Selanjutnya, beberapa ribu orang berjaga di sana. Situasi sulit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Walaupun saudara-saudara kita mati, kita harus tetap menjaga. Bersambung. Sekian ceritanya kali ini. Terima kasih telah mengunjungi channel Sah Aza.